Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afandi dari kelas 11 Otomasi Schneider. Di sini saya akan melakukan wiring rangkaian pengontrol dari beberapa lokasi. Di sini saya menggunakan 4 input dan 1 output. Tanpa berlama-lama, malah kita ke videonya. Sebelum merangkai rangkaian di sini, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan agar lebih safety. Pertama, kita masukkan kabel dari terminal fasa pada MCB ke terminal fasa yang terdapat di PLC unit. Lalu kita sambungkan kabel dari terminal netral yang terdapat di MCB ke terminal netral yang terdapat di PLC unit. Setelah itu, kita sambungkan kabel dari terminal fasa yang terdapat di power supply unit ke terminal fasa yang terdapat di MCB. Lalu, kita sambungkan kabel dari terminal netral yang terdapat di power supply unit ke terminal netral yang terdapat di MCB. Lalu, kita hubungkan terminal positif yang terdapat di power supply unit ke terminal lampu indikator. Setelah itu, kita hubungkan terminal negatif dari power supply unit ke terminal input common yang terdapat di PLC unit. Setelah itu, kita hubungkan juga terminal negatif dari power supply unit ke terminal common yang terdapat di output PLC. Setelah itu, kita menyambungkan kabel dari terminal output ke terminal yang terdapat di output PLC unit. Di sini saya menggunakan alamat 06. Lalu di sini saya melakukan commissioning untuk pengecekan push button NO dan NC. Di push button 1 dan 2 saya menggunakan terminal NO, dan push button 3 dan 4 saya menggunakan terminal NC. Lalu di sini saya menyambungkan kabel dari terminal positif yang terdapat di power supply unit ke push button 1. Lalu di sini saya menjumper dari terminal push button 1 ke terminal push button 2. Lalu dari terminal push button 2 ke terminal push button 3. Dan yang terakhir dari terminal push button 3 ke terminal push button 4. Semua yang saya jumper itu akan menyambung ke terminal positif yang terdapat di power supply unit. Lalu di sini saya menyambungkan kabel dari terminal push button 1 ke terminal input PLC. Di sini saya menggunakan alamat 01. Setelah itu, saya menyambungkan kabel dari terminal push button 2 ke terminal input PLC. Pada push button 2 ini saya menggunakan alamat 03. Lalu di sini saya menyambungkan kabel dari terminal push button 3
ke terminal input PLC. Pada push button 3 ini, saya menggunakan alamat 07. Lalu, saya menyambungkan kabel dari terminal push button 4 ke terminal input PLC. Pada push button yang keempat ini, saya menggunakan alamat 08. Setelah melaksanakan wiring, lalu di sini saya melakukan pemrograman di aplikasi CX1 Programmer. Pertama-tama di sini saya memasukkan tipe PLC yang saya gunakan, yaitu CP1E N20DRA. Pertama-tama di sini saya memasukkan kontak NO dengan alamat seperti push button 3 yang saya lakukan wiring tadi, yaitu 0.07. Setelah itu, saya memasukkan kontak NO lagi dengan alamat sama seperti push button 4 saya, yaitu 0.08. Setelah itu, saya memasukkan coil dengan alamat 10.00. Di sebelah push button 4 kita, di sini saya taruh kontak NO dengan alamat lampu indikator saya, yaitu 10.06. Lalu di bawahnya, saya memasukkan kontak NO lagi dengan alamat push button 1 saya, yaitu 0.01. Dan tepat di bawahnya lagi, saya memasukkan kontak NO lagi dengan alamat push button 2 saya, yaitu 0.03. Lalu di sini saya memasukkan kontak NO saya dengan alamat sama seperti coil di atas, yaitu 10.06. Lalu di ujung kanan itu saya akan memasukkan output dengan alamat 100.06. Setelah semua itu, lalu di sini saya mentransfer pemrograman dari laptop saya ke trainer PLC. Setelah kita mentransfer pemrograman dari laptop ke PLC, lalu saya menyambungkan power plug dan menghidupkan MCB. Bisa dilihat seperti yang saya program tadi, push button 1 sebagai NO menghidupkan LED dan push button 3 sebagai mematikannya. Lalu push button kedua sebagai NO untuk menghidupkan PLC dan push button keempat untuk mematikan PLC. Jadi di sini push button 1 dan 2 sebagai NO dan push button 3 dan 4 sebagai NC atau sebagai off. Setelah itu, saya di sini ingin melakukan satu pemrograman lagi, yaitu dengan 2 input dan 2 output. Pertama, sama seperti awal tadi, kita masukkan tipe PLC kita, yaitu CP1E N20DRA. Pertama-tama, kita masukkan kontak NC dengan alamat 00.00. Ini sebagai push button 1. Lalu di sini saya memasukkan kontak NC lagi dengan alamat 00.01. Ini sebagai push button 2. Di sini saya salah, seharusnya tidak kontak NC. Seharusnya ini kontak NO. Jadi saya menggantinya dari kontak NC ke kontak NO. Lalu di bawahnya saya memasukkan kontak NO lagi dengan alamat 10.00.
Di ujung kanan, saya memasukkan koil dengan alamat 10.00. Lalu di bawahnya, saya memasukkan kontak NC dengan alamat 10.00. Kontak ini harus sama alamatnya seperti dengan koil di atas. Setelah itu, saya memasukkan output 1 dengan alamat 100.04. Lalu di bawahnya, saya memasukkan kontak NO dengan alamat 10.00. Sama seperti kontak yang di atasnya, kontak ini harus sama alamatnya dengan koil yang di atas. Lalu yang terakhir, saya memasukkan output yang kedua dengan alamat 100.05. Tidak lupa saya sambungkan kabel USB dari PLC ke laptop saya. Guna kabel USB ini supaya kita bisa mentransfer pemrograman dari laptop ke PLC. Nah, di sini setelah saya menyambungkan kabel USB dari laptop saya ke PLC-nya, di sini saya langsung mentransfer saja dari laptop ke trainer PLC. Lalu setelah mentransfer, bisa kita lihat hasilnya seperti di video di atas. Oke, sudah terbukti ya teman-teman. Jadi ketika kita menekan push button 1, lampu 1 akan hidup dan lampu 2 akan mati. Itu terus hidup karena rangkaian ini terkunci. Lalu ketika kita menekan PB2 akan sebaliknya. Lampu 2 akan hidup dan lampu 1 akan mati. Dan lampu 2 ini akan terus hidup karena kita menggunakan rangkaian terkunci. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.